Pak, untuk teman-teman yang mungkin sekarang terkendala dengan penjualan, mungkin bingung terhadap ini kan pandemi Pak ya, sudah ngisi banyak, dulu belum pandemi, dan sekarang mau penjualan masih bingung, saran jenengan seperti apa sih Pak? Untuk yang sudah punya ternak siap jual, sebenarnya momen besar ini monggo saling sharing gitu loh. Di daerah mana aja saling sharing. Kebetulan kita juga punya market juga di luar wilayah Jember, jadi siapa tahu di sana itu membutuhkan, monggo kontak aja ke nomor jenengan ataupun saya, kita akan bantu untuk masyarakat. Oke, jadi seperti itu saran dari Bapak Amahono, karena memang kalau kita membangun marketing di pandemi seperti ini pasca Pak ya, pasca pandemi seperti ini memang sangat sulit Pak ya. Susah, kalau kita tidak mempunyai market yang sangat besar, yang mungkin bisa menerima berapapun, itu sangat sulit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masih berada di kandang Bapak Edi dan Bapak Mahono. Oke, kali ini kita akan melihat pemasaran di pandemi seperti ini. Mungkin pandemi sudah agak lewat ini Pak G. Alhamdulillah. Nah, ini agak lewat, ini seperti apa sih? Mungkin kendala-kendala dari pemasaran. Memang di peternakan itu nomor satu juga pemasaran Pak ya. Betul Mas, pemasaran itu sangat rentan untuk kita berkelanjutan untuk beternak Pak ya. Betul Mas. Untuk itu langsung kita bahas langsung ke Bapak Mahon. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini sekarang seperti apa sih Pak pemasaran di luar, seperti yang dulu kan dengan rame di luar pulau Pak. Ini selama ada pandemi ini gimana Pak? Oke Mas, memang market kita kebanyakan memang di luar pulau. Iya. Kebetulan kita punya market di wilayah timur dan di Kalimantan. Jadi sudah 3 bulan kemarin ini kita betul-betul stuck, tidak ada transaksi, tidak ada pengiriman karena memang faktornya kendalanya di transportasi. Memang yang terakhir saya kesini tuh Pak ya. Iya betul. Tapi insya Allah dengan dibukanya new normal ini kita sudah mulai ada angin segar lah untuk para peternak. Jadi insya Allah dalam bulan ini, minggu ini insya Allah kita ada pengiriman ke Kalimantan. Berarti sudah pelabuhan sudah mulai dibuka ya Pak ya? Kita dapat info hari apa kemarin, bahkan sudah dikasih info jadwal kapal untuk penyeberangan ke Kalimantan Balikpapan. Iya. Itu info itu lihat dari mana Pak? Jenengan? Kebetulan kita sudah bekerjasama baik sama orang pelabuhan. Jadi orang pelabuhan secara aktif memberikan informasi tentang jadwal pengiriman kapal berangkat. Kalau yang dulu memang ditutup juga Pak ya, buat Pak. Betul Mas, betul. Jadi insya Allah mulai hari Rabu besok ini sudah ada pengiriman. Akan ngirim berapa ekor Pak untuk Rabu yang akan datang? Sebenarnya permintaannya banyak Mas, cuman karena kita dikasih kuota 1 kapal 1 truk. Oh, masih pembatasan sekarang. Jadi kita baru bisa kirim 1 red aja, sekitar 280 ekor. Itu 1 truk Pak berarti? 1 truk. Berapa sub sih Pak untuk 1 truk itu Pak? Kita 3 sub Mas. 3 sub. 3 sub Pak ya? 3 sub. Isi 200. Itu bakalan Pak ya? Itu bukan. Ini untuk persiapan kurban. Oh ini hewan kurban yang akan sampai ke sana Pak? Betul. Persiapan kurban. Jadi kita menggunakan truk fuso Mas. Oh fuso Pak? Fuso langsung masuk kandang sini Pak ya? Oh berarti kita masih modifikasi ini raknya dulu ke bengkel karena kemarin sudah 3 bulan ada yang karatan, ada yang putus. Jadi kita review lagi lah. Mungkin putus dan karatan bukan karena lama nggak ngirim, mungkin karena sudah lama kepake Pak ya. Dua-duanya Mas. Biasanya kalau
kalau sudah pengiriman kan berkala mas, Berkala. dibersihkan karena gitu. 2 minggu sekali Pak ya, rutin Kalau Pak ya. udah nggak dipakai, dianggurin udah karatan mas. Gimana? Iya. 3 bulan Pak ya. 3 bulan. Kita stuck 3 bulan. Itu termasuk kalau di sistem peternakan Pak, kalau selama 3 bulan itu berapa sih yang biasa penurunan seperti apa sih Pak di peternakan sini Pak? Sangat gratis mas. Sangat gratis Pak ya. Kebetulan di kandang kita sendiri ini stok hewannya sekitar 500-an mas. 500 Pak. Jadi selama 3 bulan itu kita kasih makan hewan ini ya, jadi tanpa ada biaya pengeluaran. Jadi kita hanya kasih makan terus dengan banyak biaya. Ya, tapi kalau saya lihat dari pakan di peternakan sini, kalau biayanya nggak terlalu sebanding sama teman-teman di luar sana mungkin Pak ya? Alhamdulillah kita bisa mengkondisikan pakan yang murah. Intinya biarpun untuk berat tapi ya masih bisa inilah antisipasi. Ditolerir Pak ya, Iya, masih betul. dimaksimalkan anunya Pak ya. Betul mas. Pak, mungkin kalau saran jenengan Pak terhadap teman-teman yang mungkin sekarang masih terkendala pengiriman dan mungkin masih terburuknya dengan keadaan seperti ini, seperti apa sih Pak kalau jenengan sebagai pemasaran Pak? Monggo kalau kita mau sharing, misalkan punya ternak yang cukup banyak, sharing ke kita. Siapa tahu kita juga bisa membantu untuk memasarkan ternaknya peternak itu. Yang mungkin yang kesulitan dalam pemasaran mungkin, pemasaran, Pak, ya? Kebetulan kita juga punya market yang alhamdulillah berapapun yang kita kirim diterima di sana. Oh gitu Pak ya. Karena emang kurang barangnya. Mas. Wah, yang lain bingung untuk pemasaran, sini kurang Pak ya. Barangnya, Tapi dari plasma di peternakan sini atau plasma jenengan Pak ini kuotanya masih cukup Pak untuk penyuplai kurban di tahun 2020 ini Pak? Insya Allah cukup mas. Insya Allah karena kebutuhan untuk wilayah sini juga kurang begitu ini ya. Untuk kurban tahun ini masih belum ada bergejolak yang menggeliat, masih sepi lah istilahnya begitu. Iya. Biasanya Jadi, di bulan-bulan seperti ini biasanya bulan seperti ini mas, kita malah luar pulau kita hentikan, kita melayani yang lokal sini sudah kewalahan. Sekarang kebalik. Luar pulaunya banyak, lokalnya malah belum ada seret masih belum ada pergerakan. Jadi ya mas, betul. Ya kita maklumi kondisi emang kemarin sempat stuck selama sekian bulan itu. Juga banyak perekonomian terganggu kan mas. Iya. Jadinya ya semua segmen bukan hanya peternakan Pak ya. Betul. Jadi iya masih kondisi gonjang-ganjing Pak ya. Betul. Belum bisa stabil atau kapan tuh Pak ya. Pak mungkin kalau Pak marketing Pak untuk peternakan kecil Pak itu marketing penjualan yang baik untuk awal-awal kalau teman-teman ingin menjual sendiri itu tekniknya seperti apa sih Pak dalam marketing penjualan ternak sendiri Pak? Kebetulan kita juga punya ini mas, istilahnya punya pemasok ya. Iya. Ada yang untuk kebutuhan kurban, untuk kebutuhan hakiko. Jadi kita kerjasama sama yayasan-yayasan itu mas. Jadi insya Allah kalau emang ada yang kesulitan pemasaran, hubungi saya aja. Nanti akan kita bantu bagaimana solusinya. Oke, itu berarti termasuk jenengan yang siap nampung Pak ya? Insya Allah siap. Berarti karena segmen mana bukan di daerah Jawa sini Pak ya? Betul. Segmennya di luar pulau. Karena beda Pak ya. Pemasaran kalau di sana tuh seperti apa sih Pak kalau kita jual kambing atau mungkin seperti di Jawa seperti ini Pak? Hampir sama mas, hampir sama. Hampir sama. Di sana juga kebutuhan ternak juga banyak untuk kebutuhan daging di sana. Oh daging Pak ya? Juga itu, selain itu juga ada beberapa yang memang dibikin breeding Pak. Jadi kita kirim bibit juga ada, kita kirim daging juga ada. Selama ini yang ramis yang seperti apa sih Pak kalau di peternakan sini Pak? Untuk yang di sini yang ramai bibit mas. Bibit nih. Untuk pembibitan awal itu untuk bakalan itu banyak sekali permintaannya. Kalau musim-musim begini sudah musim-musim persiapan kurban. Persiapan kurban berarti mulai berhenti bibit mungkin Pak ya. Kalau mas. setelah kurban ini mungkin bibit yang tarik Pak ya. Bibit sama gemuk sama daging yang banyak yang cari. Oh daging Pak ya. Oh berarti di sana itu pengiriman
nggak selalu bibit, Boten. nggak selalu Kadang-kadang daging gitu Pak ya. permintaan berapa daerah mana itu perlu bibit kita support bibit, perlu daging kita support daging. Tapi yang kontinu daging mas. Yang kontinu daging. Nggih, Karena kalau daging sapi banyak, tapi kalau Kambing. kambing beda Pak ya. Nggih, betul mas. Harganya pun lebih mahal Pak. Betul, Ya. betul. Berarti sistem pemasaran di sini memang seperti itu Pak ya. Nggih. Jadi beda sekali kalau sama sini Pak ya. Nggih. Tapi mungkin kalau peternak-peternak kecil mungkin yang mengandalkan dagang itu seperti apa sih Pak? Kalau kambing-kambing dengan skala-skala kecil Pak? Nggih. Untuk skala kecil itu biasanya marketnya ke potong mas, ke Potong. iya untuk ke pasar ke potong itu aja. Selama ini kalau di wilayah kita sendiri sini lokal sini Pak, Iya mas. apa ada Pak jenengan tentang mungkin penyuplai daging dari apa itu kambingnya Pak atau jagal kambing? Ada mas. Di sini juga termasuk rumah potong juga, Iya. kambing dan sapi. Oh, kambing. Ya, kita kebetulan menjual dengan sistem online. Online. Iya. Sementara ini baru kita motong per 3 hari sekali mas. Per 3 hari sekali. Untuk sapi. Ini sudah pemasaran di mana nih Pak? Untuk wilayah Jember saja mas. Jember sementara. saja, Nggih. lokalan sini, Pak, Masih ya? lokalan sini. Nggih. Oh, marketingnya Masih skala lokal sini saja. berarti Nggih. sekarang merambah di Nggih, insya Allah, RPH Pak ya berarti nggih, ya. insya Allah untuk ke depan kita sudah punya beberapa titik di luar kota, luar kabupaten untuk kebutuhan daging. Kita akan support juga, kita juga akan memberikan yang terbaik buat mereka. Oh, jadi kalau marketingnya, teknik marketingnya memang Bapak Mahona ini memang teknik dari marketing sini. Memang pembahasan juga beda karena memang kita juga perlu Pak marketnya itu seperti apa sih? Yes, mungkin karena kalau kita memang peternak besar itu harus strategi dari pemasaran itu sudah kita apa ya paham betul kan Pak Nggih, gitu. Kalau nggih, Mas, kita betul. punya banyak tapi marketnya kita tetap situ aja mungkin kita akan kehambat Pak ya. Iya, betul. Karena peternak sendiri mas harus tahu hasil akhirnya mas. Kalau kita hanya pelihara tanpa ada marketing keluar, sama juga bohong. Jadi kita harus integrated dan seimbang, harus tahu juga pemasaran. Tapi kalau pemasaran di daerah Jawa pun mungkin kurang rame Pak ya dibanding sana Pak ya. Nggih, betul mas, betul. Untuk pemasaran di Jawa itu yang terbanyak di kota-kota besar aja mas yang mengambil untuk dagingnya. Kalau bibit Pak sekarang Bibit wilayah timur yang paling banyak. Mas. timur, oh berarti daerah mana Pak? NTB Pak. NTB sama Kalimantan. Nggih, Kalimantan. Oh berarti sana sekarang gencar-gencarnya bibit Karena Pak di ya? sana emang lahan Luas, Pak, ya? makanan melimpah, ternaknya tidak ada. Nah itu mas jadi kendala. Makanya di sana lagi gencar-gencarnya mencari bibit sapi dan kambing. Yang ramai di sana itu penggemukan atau breeding Pak? Dua-duanya mas. Oh dua-duanya? Dua-duanya di sana. Kalau marketing jenengan Pak dulu awal-awal itu di sana itu membangun petani atau cuma menjual saja Pak? Kita sebagai komunitas awal mas, komunitas kita memang kita memberikan petani mandiri. Oh berarti Jadi memang ada kursus memang dari sana Pak ya? Jadi memang kita melatih petani itu bisa mandiri. Jadi bukan hanya kita kirim ternak dipotong selesai, bukan. Kita kirim ternak pelihara, breeding, digemukkan, monggo silakan. Jadi tidak menggunakan kambing dari Jawa mas. Oh, Iya. tapi kalau segmen pasar di sana berarti kan nggak usah kejual lagi teng jenengan kan di sana sudah Pasar sudah banyak di sana mas. Kekurangan di sana. Kekurangan barang di sana. Mungkin kalau di sini memang teknik awal Pak ya, cara pemasaran itu sangat penting untuk para peternak kalau ingin mandiri Pak ya. Nggih, betul Mas, mandiri. betul. Tapi kalau mungkin kesempatan itu mungkin karena memang kalau teman-teman nggak berani ya seperti itu Pak ya. Kalau di Jawa pun mungkin jenengan pernah merambah di mana Pak? Di Jawa ini? Untuk ininya mas, marketingnya Iya, kita. marketingnya. Kita ada ke Jawa Barat Mas. Ke Jawa Barat. Nggih, Jawa Barat. Tapi nanti jualnya juga nggak ambil Pak ya kalau jauh-jauh Pak ya. Betul. Terkendala, Pak, ya? Terkendala penjualan di sana. Terus Pak, tip terakhir Pak untuk teman-teman yang mungkin sekarang terkendala dengan
penjualan mungkin bingung terhadap ini kan pandemi Pak ya, Nggih. udah ngisi banyak, dulu belum pandemi Nggih. dan sekarang mau penjualan masih bingung, saran jenengan seperti apa sih Pak? Untuk yang sudah punya ternak siap jual, sebenarnya momen besar ini monggo saling sharing gitu loh. Daerah mana aja saling sharing. Kebetulan kita juga punya market juga di luar wilayah Jember, luar pulau. Jadi siapa tahu di sana itu membutuhkan, monggo kontak aja ke nomor telepon jenengan ataupun saya, kita akan bantu untuk memasarkan. Oke, jadi seperti itu saran dari Bapak Mahono, karena memang kalau kita membangun marketing di pandemi seperti ini pasca Pak ya, pasca pandemi seperti ini memang sangat sulit Pak ya. Susah, Mas. Kalau kita tidak mempunyai market yang sangat besar, Betul. yang mungkin bisa menerima berapapun itu sangat sulit Pak. Nggih, Mas. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang marketing atau penjualan kambing di peternakan Bapak Edi Demplak Mahono. Mungkin video yang kita bahas ini semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang mempunyai ternak banyak dan berusaha untuk menjualnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.